Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Fauzi. Saya dari 7 Ekonomi Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ya, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kunjungan industri saya yang telah kemarin dilaksanakan, yaitu di industri tahu sutra. Ya, tahu sutra yang saya kunjungi yaitu ada di Desa Karangsoka, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Di situ pemiliknya beliau Bapak Supriyanto. Beliau dulunya sebelum mendirikan pabrik atau industri tahu sutra tersebut pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik tahu. Nah, beberapa tahun kemudian, tahun 2003, akhirnya Pak Supriyanto memberanikan diri untuk mendirikan tahu sutra, sehingga sampai saat ini masih selalu berkembang dan tetap memiliki progres tinggi di dalam produksi maupun pemasarannya. Dulunya Pak Supriyanto itu mengawali membangun industri tahu sutra ini dengan modal meminjam dari bank. Akan tetapi di kondisi saat ini pinjaman tersebut sudah terbayar lunas oleh penjualan dari tahu sutra tersebut. Pastinya dalam pembuatan tahu sutra mempunyai beberapa proses. Proses yang pertama yaitu perendaman kedelai selama 3 jam. Karena kita tahu bahwasanya tahu itu terbuat dari kedelai, maka dari itu proses yang pertama yaitu merendam kedelai selama 3 jam. Setelah itu, tahapan kedua yaitu penggilingan. Di sini digiling sampai halus kedelai yang telah direndam. Proses yang ketiga yaitu perebusan kedelai yang tadinya sudah halus, dan di situ dikasih air. Setelah itu, ketika tingkat kematangannya sudah pas, dikasih bahan larut atau sejenis rempah yang agar nantinya itu kualitas tahunya lebih enak. Dan proses terakhir yaitu pencetakan. Setelah perebusan kedelai, maka akan adanya endapan. Nah, yang dipakai untuk membuat tahu yaitu endapan kedelai tersebut yang nantinya dicetak agar bisa diproduksi menjadi tahu sutra. Tahu sutra Pak Supriyanto telah dipasarkan di berbagai wilayah. Ada 3 wilayah yang menjadi dominan dalam pemasarannya, yaitu yang pertama ada di Pasar Watu Purwokerto, yang kedua ada di Pasar Kroya Cilacap, yang ketiga ada di Pasar Purbalingga. Nah, bukan hanya dipasarkan, akan tetapi Pak Supriyanto juga melayani bagi orang-orang yang memesan, jadi menerima pesanan dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Untuk produksinya, Pak Supriyanto itu mengatakan bahwa paling sedikit memproduksi itu satu harinya itu 1 kintal, sedangkan produksi paling banyak itu satu harinya itu sekitaran 1,5 kintal. Nah, akan tetapi fenomena di Indonesia pada bulan Ramadan itu membuat pasar tahu sutra Pak Supriyanto itu meningkat, menjadikan produk tahu sutra di bulan Ramadan itu meningkat drastis sampai dengan 2,5 kintal. Untuk harga-harga tahu sutra itu sendiri, Pak Supriyanto itu memiliki 3 jenis harga. Yang pertama itu ada harga rendah, harga sedang, dan harga tinggi. Harga rendahnya itu dimulai dari per potong. Satu potongnya itu dihargai Rp200, dan harga yang sedang itu per potongnya itu dihargai dengan Rp400, sedangkan yang paling tinggi itu harganya Rp800 per potong. Dalam industri itu pastinya terdapat naik turunnya suatu pendapatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Pak Supriyanto mengatakan omset di masa pandemi COVID-19 itu menurun drastis karena keterbatasan pemasaran dan keterbatasan produksi. Dari situ
Pak Supriyanto itu di masa pandemi COVID-19 itu mengandalkan tabungannya untuk menjalani hidup sehari-hari. Tapi alhamdulillah di masa pra COVID-19 saat ini, Pak Supriyanto telah mulai mencoba mengembangkan usaha tahu sutranya kembali, dan alhamdulillah di masa saat ini tahu sutra sudah berkembang seperti pada awal mulanya didirikan. Pastinya hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Pak Supriyanto dalam proses produksi ataupun pemasaran pastinya banyak sekali. Tetapi semuanya itu bisa dihandle oleh Pak Supriyanto dengan pengetahuan dan strategi yang beliau miliki. Mungkin cukup dari saya. Bila banyak pernyataan yang kurang berkenan, saya minta maaf setulus-tulusnya. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.